itu begitu luar biasa, begitu punya mimpi yang sangat besar untuk kesuksesan anaknya. Nah, kali ini mungkin kita sudah menjadi seorang ibu, namun sebelumnya adalah seorang anak juga. Saya ingin mendengar cerita dari ibu-ibu yang hadir ini, bagaimanakah sosok bunda, orang tua ibu. Saya sebagai anak jelas sekali mempunyai kesan yang luar biasa terhadap kedua orang tua saya, terutama ibu. Ya begitulah Bu, kesan saya terhadap sosok ibu. Saya kira juga ibu-ibu yang lain bagaimana menyikapi anaknya, memperjuangkan, mencukupi kebutuhan anaknya demi kebahagiaan, demi kesuksesan anak-anaknya, rela melakukan tugas yang mulia itu. Kita bisa membayangkan betapa luar biasa sakitnya. Sedangkan seperti kita jalani mungkin ya dalam keseharian itu, kalau tubuh kita sakit, katakanlah kaki atau tangan kita sakit, itu sedikit saja, kita mengeluhnya bukan main, mengaduh dari tadi bahkan berlama-lama seperti meratapi kesedihan. Tapi kalau kita ingat waktu bagaimana ibu telah berjuang seperti itu, sudah tak terbayangkan lagi. Terima kasih Ibu Dr. Andasri Sujiarti, Manajer Pendidikan. Memang luar biasa ya yang Ibu gambarkan tadi. Memang betul sosok seorang ibu itu adalah sosok yang tangguh, yang memiliki jiwa yang ikhlas kepada putra-putrinya. Meskipun kadang putra-putrinya itu ngeyel atau menjengkelkan, tetapi ibu tetap menerima dengan bahagia, ikhlas, tidak mengeluh. Hanya satu keinginan ibu itu ingin melihat anak-anaknya itu sukses, bahagia lahir dan batinnya, dunia akhiratnya. Ibu betul sekali. Nah, saya akan menuju ke Ibu Hajah Sri Rahayu. Seperti apa sosok seorang bunda, orang tua Ibu Yayu menurut Bu Yayu? Monggo Bu Yayu. Terima kasih. Di sini saya akan menyadarkan kita semua, khususnya saya sendiri kan, tadi ditanyakan saya, menyadarkan bahwa kita itu lahir dari seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih, dengan telatennya mempertahankan kandungannya supaya bisa melahirkan anak-anaknya dengan sehat. Kalau istilah bahasa Jawanya apa ya Bu? Melahirkan itu perang apa itu? Ya? Oh iya, perang tabir maksud saja ya. Rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk anak-anaknya. Setelah kita dilahirkan, dengan penuh kasih sayang orang tua kita membimbing, mendidik, memberi contoh pada kita semua. Ibaratnya, kalau boleh saya berkata, ibaratnya seorang ibu itu bagaikan busur untuk melepaskan busur dari panahnya untuk menuju supaya titik yang tadi diutarakan Bu Suci sama Bu Harti, mengantarkan anak-anaknya menuju titik yang sukses dunia maupun akhirat. Ya. Maka dari itu marilah kita sebagai anak, kita harus berterima kasih pada ibu kita yang telah rela berkorban tadi ya Bu, penuh darah, penuh nanah untuk mengantarkan kita semuanya ini. Kemudian berapapun kita berbakti pada orang tua, biaya berapapun atau sebesar apapun tidak bisa menggantikan jerih payah yang kemarin. Bahkan saya kalau ingat Ibu waktu kita ngaji itu Ustadz pernah bercerita, ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, siapa Nabi yang harus dihormati? Ibumu. Lalu siapa Nabi? Ibumu. Siapa Nabi lagi? Ibumu. Jadi begitu mulianya seorang ibu diangkat oleh Allah 3 kali baru bapak. Maka sekali lagi berbahagialah kita semua, terutama Bu Harti sama Bu Itang. Kan Bu Harti baru aja ya Ibu Sedo, ya. Yang masih punya orang tua, itulah ladang amal bagi kita semuanya untuk membalas. Itulah ladang amal yang diberikan oleh Allah, tinggal bagaimana kita untuk menyikapinya. Kalau orang kita
orang tua kita sudah tidak ada, ya satu-satunya tinggal kita mendoakan supaya diampuni, ditempatkan di sisinya. Kalau demikian ini kok saya jadi ingat lagu waktu aku kecil itu ya, mungkin Bu Suci masih ingat juga itu. Oh iya. Wiwit aku isih bayi, Oh iya. wong tuwa sing ngopeni nganti teka saiki, lahir batin kemati, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti, mula aku kudu ngerti, bangun turut ngajeni. Seperti itu, berarti nggak tahu kalau Iya. yang bisa saya sampaikan kira-kira. Luar biasa ya ini sosok seorang ibu di mata ibu-ibu ini memang ibu itu seorang yang mulia terhadap ada banyak karakter yang perlu dicontoh ya dari ibu tadi. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan menuju ke Ibu Ita Evita Ahyani ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu ini kan juga seorang pendidik, betulan guru BK ya Bu ya. Mungkin banyak menangani persoalan kasus-kasus ya. Nah, anak itu kenapa ya Bu yang menghadapi kasus mungkin perlu contoh-contoh dari Ibu ini supaya terhindar dari kasus-kasus. Nah, saya ingin tanya ini, bagaimana peran Ibu Ita Evita ini dalam membentuk karakter anak sehingga itu bisa dicontoh anak supaya anak itu tidak terjebak dalam kasus atau permasalahan. Terima kasih Bu Hadi. Di sini saya akan menyikapi tentang peran seorang ibu kepada anaknya. Mungkin ini saya terapkan ya di keluarga saya karena memang karakter, pembentukan karakter dan kepribadian itu pertama itu di keluarga, ya, terutama ibu. Dalam keluarga terutama itu harus memberikan contoh dan keteladanan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebagai contoh, kalau bangun tidur ya harus merapikan tempat tidurnya. Biasanya anak-anak itu kalau bangun tidur terus langsung bangun begitu saja, ya, pergi begitu saja. Tapi kini kita dibiasakan untuk merapikan tempat tidurnya, kemudian membersihkan, kemudian baru melakukan hal-hal yang lain. Itu harus kita terapkan, walaupun itu hal sekecil, tapi harus kita biasakan dengan baik. Ya, walaupun dalam keluarga itu kadang-kadang sudah ada pembantu, maaf ya, tapi anak tetap ya tetap harus dibiasakan. Supaya mandiri gitu ya. Kalau bisa diberi jadwal, ya anak. Biasanya kan ibu punya anak lebih dari satu, nah itu dijadwal hari ini harus nyapu atau mencuci piring atau mencuci baju dan sebagainya. Biar anak itu ada tanggung jawabnya. Oh iya, hari ini saya harus gini, itu harus tanggung jawab. Dan kebiasaan-kebiasasaan itu kalau memang sudah terbiasa itu akan enak sekali dilakukan. Ringan, tidak jadi beban. Iya, terbentuk karakter yang baik. Itu tadi memberikan contoh teladan yang baik di rumah, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua adalah kalau kita mendidik anak itu jangan keras atau jangan otoriter pada anak. Kalau ngeyel Bu, kalau nggak pas ngeyel itu gimana? Ya, itu gini. Kalau kita memberikan didikan yang keras atau otoriter itu anak akan mempunyai jiwa yang emosional, kadang berontak. Didiklah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, ya itu nanti anak akan terserap. Oh iya, saya harus begini, tadi saya salah. Ada introspeksi dari anak karena memang kelemah lembutan dari seorang ibu. Nah itu, jadi sifat membangkang, sifat berontak itu kalau memang kita tanamkan kasih sayang, insya Allah tidak akan muncul pada diri anak seperti itu. Kemudian untuk
kita biarkan anak itu mengeksplor apa yang ada pada dirinya. Karena anak itu kan mempunyai karakter sendiri ya Bu, mempunyai sifat sendiri, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kita punya anak 2, hati kita juga harus 2. Kita punya anak 3, hati kita juga harus 3. Istilahnya Jawa apa Bu? Hatinya kudu. Iya, kita harus memang hati kita Apa? harus seluas samudra ya. Memang harus seluas samudra. Ya, kita jangan mengatakan kamu salah, jangan mengatakan seperti itu. Kamu harus gini dengan alasan seperti ini. Jadi peremah lembutan itu yang membawa pengertian gitu ya. Iya. Ya meskipun salah tapi Ya, pengertian meskipun gitu salah ya. tapi harus dengan kata-kata yang bijak. Ya, dengan kata-kata yang bijak. Jadi anak lebih bisa menyerap itu. Kurang betul istilahnya begitu ya, Betul. tidak boleh menyalahkan. Iya, Kurang betul, kurang betul. Ya, betul. Jadi anak mungkin nanti bisa introspeksi dengan artian nanti bisa merubah. Oh, kemarin saya gini itu salah, saya harus merubah seperti itu. Nah itu. Jadi seperti itu Bu. Saya pernah baca buku ya Bu ya di psikologi anak. Mungkin pada waktu itu saya menemukan kata-kata didiklah anakmu di zamanmu. Didiklah anak di zamannya, karena anak bukan hidup di zamanmu, tetapi hidup di zamannya. Ya, pola didik kita harus disesuaikan dengan zaman kita juga Bu. Pada waktu zaman kita dulu, mungkin kita alamiah, kita bersosialisasi dengan teman-teman kita itu juga dengan alamiah, maksudnya bermain. Peta umpet, bermain bersama-sama, sodor, ya. Gimana caranya kita harus menyikapi supaya anak itu tidak larut dengan penggunaan HP yang tidak benar. Gitu. Ya, Jadi seperti itu. mengembangkan permainan tradisional. Muri-muri gitu Pak ya. Iya. Muri-muri kebudayaan Jawi. Kalau ada peringatan apa besar, apa nasional, atau apa di sekolah itu Permainan bisa tradisional gitu ya. dikembangkan lagi ya. Tapi mau enggak ya Bu ya? Kan Gimana? generasi Tapi malah asik gitu. Mengulang masa kecil bukan berarti masa kecil kita kurang bahagia juga ya. Iya. Bahagia gitu ya. Nah, dengan seperti itu malah kita bahagia. Lah ya. Iya. Terima kasih Bu Ita, ini luar biasa mendidik dengan kasih sayang. Tidak boleh menyalahkan, tapi harus meluruskan, mengarahkan, meluruskan. Demikian ya Bu Ita nih. Baik, saya akan berbincang kepada Bu Yanju ya, yaitu karakter apa yang Ibu tanamkan kepada peserta didik. Nomor 1 yang saya tanamkan itu kejujuran. Karena itu tadi kaitannya dengan akhirat. Kita hidup tidak berhenti sampai dunia tapi akhirat. Yang kedua, kedisiplinan. Kebetulan kepala sekolah kita alhamdulillah sekarang disiplin sekali, baik masuknya. Kalau saya tidak hanya masuknya, tapi bagaimana masuk pada waktu jam-jam pelajaran, pergantian pelajaran itu supaya anak-anak itu tidak terlambat ya Bu ya. Iya. Kemudian tadi saya katakan jujur, kemudian disiplin. Disiplin tidak hanya masuknya saja, tapi bagaimana berpakaian. Lah kalau kita sudah berani negur anak, kita harus introspeksi dulu. Guru itu kayaknya dibuku sama ditiru, maka kita menegur. Nah, kita harus introspeksi dulu bagaimana kita berpakaian kita, baru kita menegur anak-anak. Kemudian lain lagi cara berbicara, bertingkah laku. Selanjutnya kita mendidiknya tidak hanya itu saja, kalau etika dengan anak-anak, bagaimana anak-anak itu bersikap dengan bapak ibu guru. Saya yakin kalau anak-anak dengan bapak ibu sudah sopan ya. Tapi kadang-kadang dengan pekerja atau karyawan, pesuruh itu kadang-kadang anak-anak itu saya nanya sendiri lah, ini perlu kita tanamkan. Nggak boleh kita beda-bedakan itu. Iya betul. Iya otomatis itu nggak boleh. Contoh aja nggak gosok, nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa gosok, kamu harus bahasa Indonesia aja dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi kalau saya mendidik anak-anak simpel saja. Iya, ini berarti banyak sekali ya yang Ibu tanamkan untuk membangun karakter yang bagus untuk kedepannya, yaitu ada anak berlaku tertib, jujur, karena ya memang jujur itu bagus ya Bu ya.
jujur itu kebaikan, dan kebaikan itu tempatnya di surga. Lawanannya dusta, bohong. Kalau sudah dusta, bohong kan menimbulkan banyak masalah, kerutan yang akan timbul. Sekali berani menimbulkan kebohongan, pasti di belakangnya akan Berlanjut gitu menimbulkan ya. kebohongan-kebohongan yang yakin itu ya. Jadi ribet gitu Iya. ya. Oke, nah ini semoga betul-betul ya Bu ya, anak-anak kita bisa memiliki karakter yang ditanamkan oleh ibu-ibu semua, sehingga ini sukses ya, membawa kesuksesan untuk mereka juga, dan kita melihatnya juga senang kalau anak-anak itu santun, lembut bahasanya, Dan apalagi ladang amal kita sebagai guru juga. amin. Ini tadi disinggung Nah, Ibu, ya ini tadi sudah bagus ini memperingatkan kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa. Jawa, walaupun itu bahasa kita ya Bu ya, bahasa ibu mungkin ya, gunakan bahasa Indonesia, jangan moko gitu ya Bu ya. Ya kalau dengan bahasa Jawa halus itu loh Bu, Sulit. jemarah nih mboten saged lho Bu. Kita dikasih bahasa Jawa halus gitu, jadi warung-warung ya, jadi kayak melunak gitu. Oke, terima kasih Bu Yayu. Saya akan menuju ke Bu Sujiati, masih sama ini Bu, bagaimana peran Ibu dalam membentuk karakter anak, baik itu di rumah anak Ibu, terus di sekolah peserta didik. Mungkin ada juga ini karakter yang sudah melekat pada Ibu ya, mau karakter tua watak kan mesti menempel. Itu ternyata masyarakat tuh menilai itu loh, Bu Suci itu loh biayanya begini, aku kok pengen. Nah ini ditiru oleh masyarakat tuh pengen mencontoh. Monggo Ibu silakan. Begitu ya, saya hanya berusaha saja yang mudah-mudahan itu baik dan dicontoh ya. Begini Bu, ya memang keseharian saya tuh menjadi guru ya. Nah, tapi nanti kalau sudah di rumah ya kembali saya sebagai ibu rumah tangga, istri dari suami saya dan ibu dari anak-anak saya, juga sebagai warga masyarakat tempat saya tinggal. Kemudian berbahasa betul sekali itu Bu. Wah, dan ya karena berbahasa itu memang menunjukkan kepribadian juga. Nah, dan saya ini loh Bu, kadang saya menjumpai, bukankah bahasa itu bisa karena biasa juga ya, kebiasaan. Kadang adanya seseorang itu yang menyalahkan anak dengan kalimat yang demikian, dengan orang tua kok orang seperti tolong jangan langsung menghakimi, katakan begitu. Jadi mau introspeksi, kita itu sudah membiasakan dulu, kita saja mengajak berbicara, apalagi pada anak kecil, kita tidak berbahasa dengan baik. Contohnya kalau dalam bahasa Jawa disebut apa itu? Promo ya? Iya, bahasa promo. Orang opong, osek, nah itu kalau bisa dihindarkan dengan keluarga yang lebih, katakanlah lebih tua, lebih senior, dan dengan tetangga pun juga begitu, kita juga harus memperlihatkan kesantunan berbahasa. Dan satu lagi yang saya harapkan ini benar-benar tercermin dalam bertetangga, Bu. Nah, itu ya kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Tetangga itu melebihi saudara, walaupun tidak ada hubungan darah. Nah, seperti dalam bahasa Jawa pakai apa itu? Pagar mangkok. Pagar Tak bukan tembok loh Bu. Ya. Pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Kenapa nggak pakai besi Bu? Mangkok beserta isinya ya Bu? Iya, maksudnya kalau di kamar saya jangan hanya baunya aja, tetangganya yang sesekali lah. Iya. Nah itu, terus lagi apa itu yang namanya dalam pergaulan sehari-hari itu ada ketidakcocokan itu wajar. Nah, namun jangan dituruti emosi itu. Kita ingat baiknya, kita ingat kelebihannya. Nah, maka jangan sampai di antara kita itu terjadi PHK. Apa itu? Putus hubungan komunikasi, putus hubungan kekeluargaan, jangan sampai terjadi. Begitu yang bisa saya terapkan dalam keseharian. Mungkin ya
Ya begitulah. Kalau peserta didiknya Bu, tadi kan ke masyarakatnya, ke peserta didiknya, ke putra putrinya yang di rumah, mungkin ada yang mau diceritakan. Kalau dengan anak ya seperti itu. Misalnya salah satunya saya memberi, maaf ya, nama anak saya baik atau tidak? Memberi nama baik. Nah, memberi nama baik. Jadi memberikan nama itu jangan sampai membebani anak lah. Nama itu ya misalkan yang mudah diingat, bermakna, karena itu adalah doa dan juga nantinya sebagai warisan kita memberi nama baik dan meninggalkan nama baik juga ya Bu. Meninggalkan nama baik. Jadi anak tidak akan terbebani. Iya betul Ibu. Jangan sampai nama di dalam tulisan udah bagus, tapi mungkin tapi ibunya ini memberikan ini berperilaku karakter yang gak bagus, suka berbohong dengan masyarakat, nanti akan mendapat stereotip. Lo anak sing bukan ngapu sih gitu. Nah ini kan memberikan nama yang jelek, kasihan anaknya. Itu loh ibunya suka bohong, atau itu loh ya ibunya yang suka ngambil apa-apa gitu ya. Nah ini kan pemberian nama yang jelek kepada anak. Jadi kan berawal dari karakter juga ya Bu ya, dari tabiat ibu ini tadi ya sampai ke anak, kasihan kan. Harus menanggung. Juga kita satu lagi Bu yang kami lakukan itu peduli pada sampah Bu ya. Monggo Ibu sambil ini aja pada sampah itu Bu. Nah, ini kan peran ibu luar biasa di sini. Ibu harus menyikapi sampah di rumah. Kalau di sekolah tadi sudah ada lomba kelas supaya kelas berpita biru ya. Tapi kalau di kampung kami ya kami usahakan sampah itu sekali lagi tolong jangan dibuang di sungai, terutama sungai. Peduli gitu ya. Iya, peduli. Sampah itu harus kita bedakan mana sampah yang bisa dibakar, mana sampah yang bisa diberikan, dijadikan satu untuk diberikan kepada tetangga supaya dikelola. Nah, yang bisa didaur ulang misalnya seperti itu. Sehingga sekali lagi tidak mengganggu lingkungan juga. Ini peduli lingkungan ya Bu ya, kelestarian lingkungan ya. Ini memang harus menumbuhkan dimanapun berada, jangan sampai kita itu menjadi agen produksi sampah. Sebenarnya kan sampah juga sampah kita yang menghasilkan kan kita ya Bu. Jadi kita harus bertanggung jawab, harus dikelola. Mungkin ada yang bisa digunakan lagi atau didaur ulang atau apa. Tapi sebenarnya kalau yang untuk dibakar ini Bu, ini kan maksudnya kan untuk melestarikan lingkungan ya. Jangan sampai mengolah sampah dengan membakar tapi nanti bisa menimbulkan problem berkelanjutan. Nah ini berarti bagus sekali ini Ibu sudah ini mengarahkan, menanamkan, mengajak untuk memiliki sikap peduli lah, peduli lingkungan untuk jangka panjang, mungkin untuk generasi berikutnya ya begitu ya. Ini Bu, saya ini zaman ini kan terus berubah Ibu ya. Mungkin waktu saya dulu itu informasi itu harus dicari, mungkin harus mencari di surat kabar atau apa. Tapi sekarang kan informasi ini luar biasa datangnya. Tapi belum tentu juga valid, belum tentu juga benar. Demikian juga menerpa anak-anak kita. Ini bagaimana Ibu? Karakter apa yang Ibu bisa sampaikan untuk ini? Katakanlah menghadapi gempuran informasi karena era digitalisasi, semua sudah punya Android, dunia bagaikan dalam genggaman tangan. Padahal isinya yaitu kadang ada yang merusak juga, merusak moral juga. Monggo Ibu, ini siapa yang ingin menyampaikan dulu? Silahkan yang mau menyampaikan, mungkin dari Bu Suci boleh, dari Bu Yayu boleh, dari Bu Ita boleh, silahkan. Monggo Ita. Ini untuk menyikapi dari dunia modern dengan teknologi yang canggih. Biasanya itu kalau anak itu kan semuanya sudah pegang HP semuanya ya. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang tua supaya dalam penggunaan HP itu bisa terarah, bisa terarah. Karena HP kan ada yang untuk fungsinya bisa positif dan negatif juga. Benar yang dikatakan Bu Hadi tadi bahwa dulunya kita itu melihat informasi itu dengan surat kabar dan lain-lain. Sekarang pemanfaatan HP itu sekali kita judul itu kan sudah semuanya di situ ada ya. Jadi bagaimana kita menyikapi supaya anak itu menggunakan HP dengan benar ya. Terkadang kita
pada waktu senggang kita bisa bercengkrama dengan anak-anak ya, karena kita memberi kepercayaan penuh kepada anak, sehingga kita membuka dengan awalan bahwa tadi apa yang dikerjakan, kemudian gunanya HP itu tadi pemanfaatnya dia buka apa dan lain-lain, kita bisa sharing ke anak. Jadi dalam pengawasan gitu iya, ya, karena ya memang belum dewasa ya. Iya, dalam pendampingan. kita perlu pendampingan ke anak. Soalnya banyak sekali situs-situs di situ yang sekali dibuka, kalau Sudah dewasa. ya sekali membuka itu kan padahal anak itu belum waktunya untuk nonton seperti itu. Jadi kita memang harus selektif, harus didampingi anak kita. Gitu. Terima Kalau kasih. sampai dewasa sebelum waktunya ya. Iya. Walaupun kita sudah memberi kepercayaan, tetapi kita harus tetap Perlu diproses. Iya. Jangan sampai anak kita tuh Gitu. mendapatkan nasihat dari yang nggak dikenal ya, karena Iya. kadang tuh Iya. anak tuh juga lebih percaya sama Google ya Bu daripada Iya. ibunya. Makanya di Karena- situ penting ya Bu bagi kita duduk bareng, Duduk bareng, sore iya. dulu, ngumpul-ngumpul, mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan Sambil dari kita anak. mampir ya. Iya sekali, itu yang apa itu harus kita terapkan Iya. itu, karena kesempatan kita ya bisa ya saat itu, sehingga apa yang ingin disampaikan anak atau apa yang dialami oleh anak itu kita tahu sebagai orang tua, tahunya jangan dari orang lain. Ya, berarti di sini sudah menumbuhkan karakter kekeluargaan itu tadi Iya. ya. Menyempatkan diri untuk anak itu perlu sekali. Jadi banyak sekali karakter-karakter mulia. Ya. Kalau anak itu nggak ngeyel, artinya nurut, tapi kadang ada yang nggak nurut gitu. Nah, iya. Terus terkait tentang HP itu bisa kalau kita ngomong dengan anak nih, mari kita kan terbuka ya dalam keluarga. Mungkin orang tua itu kan punya kewajiban untuk menyelamatkan anak dari apa itu siksa api neraka, karena yang ujungnya sampai ke sana untuk di dunia juga nyaman. Kita harus ada apa itu kesepakatan bagi anak itu boleh, karena sudah kewajiban orang tua. Ayo HP-nya bagaimana, jadi kita tidak usah sembunyi-sembunyi. Nah nanti kalau tahu HP-nya kita buka, itu bisa fatal karena Baik, ya, Mereka oke, terserah baik, itu. ibu-ibu, Nah. terima kasih. Ibu-ibu Dharma Wanita, siap semangat berjuang. Di Klaten ada toko Kurnia, bukan tempat untuk membeli roti. Ingin menjadi anak mulia, dengan orang tua harus berbakti. Ibu-ibu Dharma Wanita SMA Negeri 1 Wonosari, terima kasih kebersamaannya kali ini. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Mohon maaf banyak salahnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tercapailah harapan kita, sejahtera anggota dan keluarganya, ikut serta mempersembahkan dharma baktinya kepada bangsa, tingkatkan sumber daya